Perkenalkan, kami dari kelompok 6, mata kuliah Hukum Pidana, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Bosan belajar? Atau malas baca buku yang tebal? Pengen belajar nyantai tapi dapat nilai A? Belajar bareng-bareng solusinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teori kesalahan, dolus kesengajaan, dan culpa kealpaan. Selamat menyaksikan! Jadi teman-teman, video kali ini kami akan membahas terkait dolus atau kesengajaan dan culpa atau kealpaan. Teman-teman, pertama-tama kita harus tahu apa itu kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan dalam hukum pidana mengacu elemen mental atau psikologis yang harus ada agar seorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Dan kesalahan mencakup baik kesengajaan maupun kelalaian. Dengan kata lain, seseorang harus memiliki niat jahat atau mens rea atau bertindak dengan kelalaian yang menyebabkan kerugian untuk dianggap bersalah dalam hukum pidana. Hubungan kesalahan dengan unsur-unsur tindak pidana. Tindak pidana pada umumnya terdiri dari dua unsur. Yang pertama, actus reus atau perbuatan fisik yang melanggar hukum. Yang kedua, mens rea atau kesalahan atau niat jahat di balik perbuatan tersebut. Keduanya harus ada agar seorang dapat dihukum berdasarkan tindak pidana. Yang berikut contoh. Contoh actus reus, seorang pengemudi mengemudi dengan kecepatan tinggi di daerah perumahan dan menabrak pejalan kaki. Sedangkan mens rea, pengemudi dapat dianggap lalai karena mengemudi dengan kecepatan tinggi yang tidak aman di lingkungan yang seharusnya diperlambat. Jika terbukti bahwa pengemudi tidak bermaksud untuk mencelakai, tetapi dengan kelalaiannya yang menyebabkan kecelakaan, maka pengemudi dapat dihukum berdasarkan kelalaiannya. Nah, setelah kita tahu tentang kesalahan hukum pidana, selanjutnya kita akan masuk pada teori kesalahan dolus atau kesengajaan. Dolus atau kesengajaan merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Dolus mengandung makna bahwa pelaku tindak pidana menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukannya beserta akibat yang ditimbulkannya. Terdapat 3 jenis dolus, yaitu yang pertama dolus directus, dolus indirectus, dan dolus eventualis. Dolus directus merupakan bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yang menunjukkan maksud pelaku untuk mencapai akibat tersebut yang dilarang. Pelaku mengetahui dan menginginkan akibat tersebut terjadi, dan pelaku bermaksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara menipu korban dan mengetahui bahwa tindakan untuk menipu korban. Contohnya pada video berikut ini. Dalam video tersebut, seseorang menjual barang palsu berupa barang emas dengan niat untuk mendapatkan uang dari korban. Pelaku meyakinkan bahwa korban dengan berbagai macam rayuan untuk meyakinkan korban agar membeli emas palsu tersebut. Pelaku juga menunjukkan surat-surat palsu untuk meyakinkan korban. Korban pun membeli emas tersebut dan pelaku meninggalkan mereka. Keesokan harinya, korban dengan sedih memberitahukan kepada teman-temannya bahwa emas yang dijual kemarin adalah emas palsu. Nah, dan beserta surat-suratnya juga berupa surat-surat palsu. Yang kedua, yaitu dolus indirectus. Dolus indirectus merupakan bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yang menunjukkan bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakannya akan menimbulkan akibat tertentu meskipun tidak menginginkan akibat tersebut terjadi. Contohnya seperti pencurian dengan kekerasan, di mana pelaku bermaksud untuk mencuri barang dan dapat mengakibatkan kekerasan terhadap orang lain. Seperti yang kita lihat pada video ini, bahwa pencobaan perampokan. Nah, yang ketiga yaitu dolus eventualis.
dolus eventualis merupakan bentuk kesengajaan dalam hukum pidana yang menunjukkan bahwa pelaku menerima risiko yang terjadi akibat tertentu dari tindakannya, meskipun tindakan tidak menginginkan akibat tersebut terjadi. Contohnya, pengemudi yang ugal-ugalan. Nah, pelaku yang bermaksud untuk sampai ke tujuan dengan cepat, tetapi tahu bahwa cara pengemudi ugal-ugalan dapat menyebabkan kecelakaan. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai dolus atau kesengajaan. Maka sekarang kita akan membahas mengenai culpa atau kealpaan. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu pengertian culpa. Yang pertama, pengertian culpa. Culpa atau kealpaan adalah salah satu jenis kesalahan dalam hukum pidana. Culpa merujuk pada kesalahan yang terjadi akibat kurang berhati-hati atau kelalaian dari seseorang yang mengakibatkan suatu perbuatan tidak sengaja atau tanpa kesengajaan yang bersalah. Yang berikut kita akan membahas mengenai jenis-jenis culpa. Jenis-jenis culpa sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama, culpa lata. Culpa lata adalah kealpaan berat yang dianggap terukur dalam hukum pidana karena kelalaian sangat besar. Yang kedua, culpa levis. Culpa levis merupakan kealpaan ringan yang dianggap sebagai kesalahan dalam hukum pidana karena kelalaian yang sangat kecil. Yang ketiga, culpa levis. Culpa levis merupakan kealpaan ringan yang tetap dianggap sebagai kesalahan dalam hukum pidana walaupun tidak seberat culpa lata. Nah, berikut ada pula contoh kasus dari masing-masing jenis culpa. Yang pertama, contoh kasus culpa lata. Seorang pengemudi yang mabuk dan menabrak pejalan kaki di trotoar. Yang kedua, contoh kasus culpa levissima. Seorang petugas toko yang tanpa sengaja merusak barang dagangan saat membersihkan rak. Yang ketiga, contoh kasus culpa levis. Seorang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas kecil dan menyebabkan kemacetan ringan. Yang berikut ada pula unsur-unsur culpa. Untuk membuktikan adanya culpa, beberapa unsur yang dipenuhi meliputi yang pertama, kurang berhati-hati. Tindakan yang dilakukan tanpa memperhatikan kewajaran atau kehati-hatian. Yang kedua ada pula unsur tidak sengaja. Perbuatan dilakukan tanpa maksud jahat. Dan yang ketiga ada unsur akibat buruk atau kelalaian buruk menyebabkan konsekuensi buruk. Jadi baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara dolus dan culpa. Dolus atau kesengajaan merupakan kesalahan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan kesadaran penuh. Sedangkan culpa atau kealpaan merupakan kesalahan yang dilakukan tanpa adanya niat jahat yang diakibatkan oleh kelalaian. Adapun unsur-unsur dari dolus dan culpa. Unsur dari dolus adalah yang pertama, niat atau kesengajaan, yang kedua, akibat yang sudah diprediksi atau yang sudah diinginkan, dan yang ketiga, cara melaksanakan perbuatan yang sudah direncanakan. Sedangkan unsur dari culpa adalah kesengajaan yang dilakukan tanpa adanya niat jahat yang diakibatkan oleh kelalaian. Adapun contoh kasus dari dolus dan culpa. Contoh kasus dari dolus adalah seseorang yang sengaja menyuntikkan obat overdosis kepada seseorang dengan niat untuk membunuh. Sedangkan contoh kasus dari culpa adalah seorang pengemudi yang mengalami kecelakaan akibat tidak memperhatikan lampu merah. Adapun dampak hukum dari kasus dolus dan culpa. Dampak hukum dari kasus dolus cenderung lebih berat karena perbuatannya yang disengaja dan tindak pidananya lebih berat dan tegas. Sedangkan dampak hukum dari culpa cenderung lebih ringan karena perbuatannya tidak disengaja dan pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kasus dolus. Sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perbedaan antara kesalahan dolus dan kesalahan culpa. Sekarang kita akan membahas mengenai peradilan. Dalam proses peradilan, kesalahan seseorang, baik itu terdakwa dalam kasus pidana atau tergugat dalam kasus perdata, harus dibuktikan dengan menggunakan bukti-bukti yang sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Pembuktian kesalahan ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan keadilan dan kepastian hukum.
Berikut adalah tahapan dan konsep kunci dalam membuktikan kesalahan dalam proses peradilan. Yang pertama, beban pembuktian. Kesalahan dalam proses peradilan dapat dibuktikan melalui serangkaian tahapan pembuktian yang dilakukan di pengadilan. Pembuktian merupakan bagian penting dalam peradilan di mana pihak yang menuduh, penuntut atau penggugat harus memberikan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pihak yang dituduh, terdakwa atau tergugat telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Proses ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Yang pertama, pidana. Dalam perkara pidana, beban pembuktian berada pada jaksa penuntut umum. Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan. Kesalahan harus dibuktikan di luar keraguan yang wajar. Yang kedua, perdata. Dalam perkara perdata, beban pembuktian umumnya berada pada pihak yang mengajukan gugatan atau penggugat. Penggugat harus membuktikan klaimnya dengan bukti yang cukup agar pengadilan dapat menerima klaim tersebut sebagai benar. Yang kedua, jenis bukti yang diterima. Dalam pembuktian, terdapat beberapa jenis bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan kesalahan. Yang pertama, bukti saksi. Keterangan dari saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami langsung kejadian yang relevan. Saksi harus memberikan kesaksian di bawah sumpah dan dapat diperiksa silang oleh pihak lawan. Yang kedua, bukti dokumen, termasuk surat-surat, kontrak, catatan medis, email, rekaman, dan bukti tertulis lainnya yang dapat menunjukkan fakta atau kejadian tertentu. Yang ketiga, bukti fisik, benda-benda yang terkait dengan perkara seperti senjata, pakaian, atau barang-barang lainnya yang relevan dengan kasus. Yang keempat, keterangan ahli. Pendapat yang diberikan oleh ahli di bidang tertentu, misalnya forensik, medis, dan keuangan yang relevan dengan kasus untuk menjelaskan bukti teknis atau ilmiah. Yang kelima, pengakuan terdakwa. Pengakuan dari terdakwa sendiri dapat menjadi bukti, tetapi harus disampaikan secara sukarela dan tanpa paksaan. Yang keenam, indikasi. Bukti tidak langsung yang menunjukkan suatu fakta melalui keadaan atau situasi yang terkait dengan fakta tersebut. Yang berikut metode pembuktian. Yang pertama, bukti dokumen, termasuk surat-surat, kontrak, dan catatan tertulis yang berkaitan dengan kasus. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk mendukung atau menolak klien. Yang kedua, bukti saksi. Kesaksian dari individu yang melihat, mendengar, atau mengetahui peristiwa terkait. Saksi dapat memberikan informasi yang relevan berdasarkan pengalamannya. Yang ketiga, ahli keterangan, yang diberikan oleh seorang ahli di bidang tertentu, misalnya forensik, kedokteran, atau teknologi. Ahli dapat memberikan pendapat yang membantu menjelaskan bukti teknis. Yang keempat, bukti fisik. Barang bukti seperti senjata, pakaian, atau benda lain yang berkaitan dengan peristiwa yang diadili. Yang kelima, pengakuan terdakwa. Pernyataan atau pengakuan dari pihak yang dituduh yang dapat digunakan untuk mendukung atau menolak tuduhan. Yang keenam, bukti elektronik. Data digital seperti email, rekaman video, pesan teks, atau jejak digital lainnya yang relevan dengan kasus. Sekian materi yang kami sampaikan, meskipun tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Dadah.